Puff Maria. Hahaha. Donna, kamu masuk dalam permainanku. Aku tahu yang kamu rasakan sekarang itu belum seberapa dengan yang aku dan ibu serta saudaraku alami. Aku akan membuat permainan lanjut dan kamu harus korban dalam permainan ini. Dulu aku kalah, tapi tidak sekarang. Aku tertawa berbicara sendiri, meluapkan rasa di hatiku di kamar. Aku puas untuk sementara, hanya sementara saja. Tok, tok, tok. Boleh aku masuk? Tanya Lani sambil mengetok pintu kamarku. Masuklah, jawabku. Lani langsung membuka pintu kamarku, masuk. Ada apa, Lan? Tanyaku sambil memegang ponsel. Tadi Donna menemuiku di salon, kata Lani, duduk di sofa. Memintamu agar menikah dengan Rio secepatnya, kataku menebak. Betul, tapi sepertinya dia sedikit mendesak, ucap Lani berpikir. Tentu saja dia mendesak, karena butuh uang modal usaha untuk putranya, jawabku, sambil melihat layar ponsel. Maksudnya, dia mau menjadikan aku jembatan, mendapatkan uang. Pintar. Itulah Donna, jawabku. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Lani. Santai dan tetap ramah terhadap Donna. Buat dia mendapatkan peluang dari sikapmu padanya. Tapi ingat, jangan pernah lemah. Donna tipe manusia akan melakukan segala cara demi tujuannya, kataku. Sekarang kamu pergi ke toko perhiasan langganan kita. Aku sudah pesan gelang emas model terbaru. Berikan pada Donna dan katakan itu darimu. Dan jelaskan, aku tidak tahu tentang gelang emas yang diberikan, biar dia merasa kamu memihak padanya. Titaku pada Lani. Permainan berikutnya dimulai. Puff Lani. Aku pergi ke rumah Donna seperti yang diperintahkannya. Sebelumnya aku menjemput gelang emas di toko emas langganan kami. Ini membuatku semangat karena mempermainkan ibu tiri yang pernah menjualku serta mempermainkan kehidupanku. Lani, tante senang kamu datang, ucap Donna menyambutku. Setelah pembantunya mempersilahkan aku duduk di ruang tamu. Bagaimana kabar tante? Tanyaku basa-basi. Baik, apalagi melihatmu berkunjung, jawab Donna. Rio baru saja pergi setelah menemani ayahnya terapi, ucap Donna tanpa aku bertanya. Rio lelaki baik, dia menggantikanku di sisi ayah. Ini membuatku semakin tidak tega menjadikannya korban permainanku. Tidak apa-apa tante, aku kesini mau bertemu tante, jawabku sambil membuka tas dan mengeluarkan kotak kecil perhiasan. Ini untuk tante. Aku menyodorkan kotak perhiasan yang berisi gelang emas kepada Donna. Apa ini, Lan? Tanya Donna, menerima kotak perhiasan dariku. Buka saja tante, jawabku tersenyum. Donna membuka kotak perhiasan dariku. Matanya membulat, melihat isi dalamnya. Saat itu juga, dia tersenyum senang, sambil mengeluarkan gelang itu dan langsung memakainya. Ini bagus sekali, Lani. Sangat bagus dan cocok di tangan tante. Donna memandang pergelangan tangannya yang dihiasi gelang emas. Tapi, perkataanku disengaja terputus. Tapi apa, Lan? Tanya Donna menatapku. Maaf tante, tolong jangan tersinggung. Jangan beritahu tanteku tentang gelang ini, ucapku. Donna tersenyum, menatapku sesaat. Entah apa yang difikirkannya. Yang jelas, dia terlihat senang dengan kata-kataku. Kenapa tantemu tidak boleh tahu? Tanya Donna. Aku sudah dengar tentang perusahaan Rio dari tanteku. Tante pasti mencarikanku jodoh yang sesuai dengan kriterianya. Aku dan Rio. Kamu hanya mencintai Rio, bukan?
sambung Donna. Aku menganggukkan kepala, menjawab, "Tante senang mendengarnya. Tante pasti merestui hubungan kalian. Tapi, Tante butuh uang untuk mengembalikan perusahaan Rio, Lani." Ternyata benar, Donna menjadikanku jembatan mendapatkan uang. "Tante, aku bisa saja memberikan uang untuk usaha Rio. Tapi semua pencairan uang di rekening, semuanya harus pakai tanda tangan tanteku di buku cek," jawabku. "Apakah tidak ada cara lain?" Aku menggelengkan kepala. "Bagaimana kalau kamu dan Rio menikah diam-diam? Setelah tantemu tahu, tante yakin kalian akan mendapatkan restu dari tantemu, Lani." "Aku takut, tante," ucapku, memasang wajah cemas. "Kenapa? Tanteku pasti marah," jawabku. "Coba saja dulu. Kamu tidak mau kehilangan Rio, bukan? Baiklah, tante. Aku akan menuruti semua idemu. Semua demi cintaku ke Rio," ucapku, membuat Donna tersenyum lega. "Donna, aku akan memberi harapan palsu padamu. Manusia sepertimu tidak akan pernah sadar kalau bukan mendapatkan balasan atau putramu sendiri yang akan menyadarkanmu. Kalau begitu, aku permisi dulu, tante. Aku akan menghubungi Rio setelah aku sampai di salon," ucapku, melangkah ke pintu. "Terima kasih atas gelang emasnya, Lani," ucap Donna. "Tante sudah seperti ibuku. Jangan ucapkan terima kasih," jawabku, yang membuat Donna semakin suka dengan sikapku. "Bof, Donna, aku senang akhirnya Lani berada di pihakku. Dia mencintai Rio, dan itu yang aku manfaatkan. Maria akan kubuat tunduk padaku. Penghinaan yang dilakukannya akan aku balas." "Apa yang kamu rencanakan terhadap Lani?" tanya suamiku tiba-tiba setelah pintu kututup, dan ternyata dia menguping pembicaraanku barusan. "Bukan urusanmu," jawabku ketus. "Lani anak baik-baik. Jangan permainkan hidupnya. Jangan ikut campur urusanku. Aku muak sekali melihat lelaki tidak berguna ini. Kehadiran lelaki ini akan membuat beban di hidupku. Aku akan membuangnya di jalanan. Ayo ikut aku, Mas." Aku mendorong kursi rodanya menuju ke mobil. "Kita mau kemana, Donna?" tanya suamiku. "Nanti akan ku beritahu," jawabku. "Ayo duduk di dalam," titahku, sambil membantunya duduk di kursi mobil. Setelah dia duduk, aku melipat kursi rodanya dan meletakkan di bagasi mobil. Aku melaju mobil menjauhi rumah. Sampai di sebuah jalan sepi dekat jembatan, aku menurunkan suamiku dan kursi rodanya. "Kita kemana, Donna?" tanya suamiku saat dia sudah duduk di kursi roda di tepi jalan. "Bukan kita, tapi kamu, Mas," jawabku. Setelah itu aku masuk ke mobil dan meninggalkannya. "Donna, Donna, jangan tinggalkan aku di sini, Donna." Aku tidak mempedulikan teriakan suamiku. Aku terus melaju mobilku sambil meliriknya sedikit di kaca spion. Lelaki itu tidak ada gunanya bagiku. Aku harus membuang semua yang tidak berguna di hidupku. "Bof, Donna, jangan tinggalkan aku. Donna, Donna, Donna." Teriakan suamiku semakin jauh dan hilang. Mobilku dilaju semakin jauh, dan aku tidak melihatnya lagi di kaca spion saat menyetir mobil. Dasar lelaki tidak berguna. Bisanya hanya menceramaiku saja. Apalagi yang harus aku pertahankan darinya. Aku sudah bosan dan muak melihatnya. Kalau bukan karena Rio, sudah lama aku buang. Hidupku saja sudah susah mencari uang. Dia hanya bisa ngomong tanpa memberiku solusi. Aku sangat kesal mendengar celotehnya. Sepertinya aku harus menerima tawaran Maria. Aku akan menyerahkan semua surat-surat rumah dan tanahku saat Lani
sudah resmi menjadi menantuku, aku akan merebut kembali punyaku. Tentunya tanpa harus membayar hutang. Rumah terlihat tenang. Setelah aku membuang lelaki tidak berguna itu, aku juga harus menenangkan diriku. Berpikir, langkah apa yang akan aku lakukan sebelum menyerahkan surat rumah dan tanahku. Aku mau mendapatkan uang banyak, tentunya uang Maria. "Mbok," teriakku, memanggil pembantu. Pembantuku datang dari arah dapur. "Iya, Nyonya," jawabnya, berdiri di depanku. "Kamu tahu di mana suamiku?" tanya aku menguji. "Loh, bukannya tadi pergi sama Nyonya?" tanya pembantuku balik. Ternyata dia melihatku membawa Ayah Luna keluar dari rumah. "Tidak, nanti kalau Rio tanya, bilang sudah dijemput putrinya. Jangan katakan aku pergi dengan suamiku." "Tapi Nyonya," "Tidak ada tapi-tapi. Kamu mau aku pecat?" ancamku. "Jangan pecat saya, Nyonya," ucapnya takut. "Jadi turuti apa kata-kataku," ucapku tegas. "Iya, Nyonya," jawabnya pelan. "Ingat ya, awas kalau kamu salah jawab," ancamku lagi dengan suara lantang. Iya, Nyonya," jawabnya lagi sambil menundukkan wajah. "Sekarang buatkan aku teh hangat," titahku. Aku merebahkan tubuhku di sofa panjang sambil berpikir, memejamkan mata. Tidak ada jalan lain kecuali mendesak Lani nikah diam-diam dengan Rio. Atau aku buat Lani hamil. Aku akan memberikan obat dan mengurung mereka berdua di kamar. Ya, ini ide yang cemerlang. Donna, wanita yang punya otak encer. Ha. "Mimi," aku terkejut mendengar suara Rio. Ku buka mata. Rio sudah berdiri di dekatku sambil menatap. "Rio," ucapku bangkit dan duduk. "Mimi kenapa? Tertawa sendiri?" tanya Rio. "Oh tidak, Mimi hanya berpikir kamu sudah menikah dengan Lani dan Mimi punya cucu secepatnya," jawabku mencari alasan. "Oh," Rio duduk di sampingku. "Aku kira apa pula," kata Rio tanpa senang mendengar kata-kataku. "Rio, tadi Lani kesini," ucapku. Dia memberikan Mimi gelang emas. Ku perlihatkan gelang emas yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. "Apa? Lani kesini?" Rio seakan tidak percaya. "Loh, bukannya dia ingin menghubungimu?" tanyaku balik. "Tidak. Sejak kejadian Mimi bertengkar dengan Tante Maria, Lani tidak ada kabar. Aku sudah mencoba menghubunginya, tapi sepertinya nomor diblokir," jawab Rio. "Aneh, katanya dia mau menghubungi Rio, tapi kenapa tidak jadi? Apakah tantenya melarang dan dia takut?" Mimi, Rio membuyarkan keterdiamanku. "Oh, Rio, sebaiknya kamu hubungi Lani secepatnya. Dia sudah bersedia menikah denganmu," ucapku. Aku yakin Rio pasti senang. Rio bangkit dari duduknya. "Aku tidak mau menikah dengan Lani sekarang, Mi." Apa maksudmu? Bukankah kamu sangat mencintai Lani dan ingin menikahinya?" tanyaku, dan juga bangkit dari dudukku. "Mi, aku tidak mau menikah karena aku belum bisa menafkahi Lani," jawab Rio seperti putus asa. "Jangan bodoh. Kalau kamu menikahi Lani, kamu bisa mendapatkan modal usaha, membuka perusahaanmu lagi. Lani punya uang banyak, dan dia akan memberikan apa saja untukmu. Karena dia mencintaimu, Rio. Itu sama artinya aku memanfaatkan Lani, Mi. Aku tidak mau. Aku akan cari kerja. Setelah posisiku kuat, baru aku menikahi Lani." Rio melangkah ke kamarnya tanpa menghiraukan kemauanku. Inilah yang membuat
Aku tidak cocok dengan putraku. Dia terlalu baik, sama seperti ayah kandungnya. Zaman sekarang berbuat baik hanya akan membuat hidup susah. Aku terpaksa bersabar demi prinsip putraku yang tidak sesuai denganku. Ini tehnya, Nyonya, ucap pembantuku meletakkan secangkir teh di meja. Ya, jawabku, dan duduk lagi. Rio tidak bisa diajak kompromi. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Aku minum teh, menenangkan diri. Rasanya hidupku semakin suram dengan membayangkan kemiskinan. Aku tidak mau miskin seperti dulu. Tidak akan. Aku ke kamar istirahat siang sambil berpikir. Mimi, ayah mana? Tanya Rio tiba-tiba masuk ke kamarku. Bukannya ada di kamarnya? Tanyaku, pura-pura tidak tahu. Tidak ada. Aku sudah periksa semua rumah. Tapi ayah tidak ada, Mi, ucap Rio cemas. Mimi tidak tahu, Rio, jawabku. Mbok, Mbok, teriak Rio, memanggil pembantu. Tidak lama kemudian, pembantuku muncul di depan pintu kamarku. Iya, Den, jawab pembantuku. Ayahku mana? Tanya Rio. Tadi ada seorang wanita yang menjemput. Katanya dia putri tuan. Jawab pembantu sedikit ragu sambil menatapku sesaat. Apa? Luna datang? Tanya Rio terkejut. Mimi tidak melihatnya, Rio. Tapi tidak mungkin dia berbohong. Sudahlah, tidak usah difikirkan. Kalau dia pergi bersama putrinya, itu lebih baik. Lagian keadaan kita seperti ini akan mengurangi beban, Rio, ucapku datar. Beban apaan, Mi? Justru selama ini kita membebani ayah dengan menjual rumah dan kontrakannya, jawab Rio, tidak suka dengan jawabanku. Mendengar aku dan Rio berdebat, pembantuku berlalu dari depan pintu. Sudahlah, Rio, Mimi tidak suka. Kamu selalu memikirkan hal yang tidak penting. Kalau ayahmu pergi dengan rumah ini, dijemput putri kandungnya, apa itu salah Mimi? Rio terdiam mendengar ucapanku. Ya sudah, aku keluar dulu, Mi, ucap Rio pelan dan melangkah ke pintu. Baru sampai di ambang pintu, pembantuku muncul di hadapan Rio. Den, ada Non Lani mencari, ucap pembantuku. Iya, aku ke sana, jawab Rio melangkah ke ruang tamu. Yes, aku suka. Lani datang mencari Rio. Ini akan melancarkan tujuanku. Aku tahu, mereka punya perasaan yang sama. Lani pasti memperjuangkan lelaki yang dicintainya. Akan kubuat Lani menikah dengan Rio, walaupun Maria setuju atau tidak. Aku yakin suatu saat Maria akan luluh melihat keponakan satu-satunya menikah, serta menyerahkan warisannya. Aku akan hidup kaya lagi. Ha 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 ha. Bersambung.